Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fasila dengan NIM 90500123056 kelas D. Pada video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat dan jelas mengenai instrumen dan komponen kebijakan fiskal Islami. Yang pertama itu instrumen kebijakan fiskal konvensional. Instrumen kebijakan fiskal konvensional digunakan pemerintah untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran negara demi stabilitas ekonomi makro. Instrumen utama meliputi yang pertama pajak, pungutan wajib kepada warga negara dan badan usaha untuk membiayai pengeluaran negara. Yang kedua, pinjaman pemerintah baik dari dalam negeri maupun luar negeri termasuk obligasi pemerintah. Yang ketiga, pengeluaran pemerintah yaitu belanja rutin dan belanja pembangunan yang digunakan untuk layanan publik dan pembangunan infrastruktur. Yang keempat yaitu subsidi dan transfer untuk membantu kelompok masyarakat tertentu dan menstabilkan harga barang tertentu. Terus materi kedua yaitu instrumen kebijakan fiskal Islami. Instrumen kebijakan fiskal Islami berlandaskan prinsip syariat dengan sumber penerimaan dan pengeluaran yang halal. Instrumen utamanya meliputi yang pertama zakat, yaitu kewajiban agama atas harta umat Islam yang mencapai nisab untuk fakir miskin dan kelompok penerimaan lainnya. Yang kedua kharaj, yaitu pajak atas tanah yang ditaklukkan. Yang ketiga jizyah, pungutan atas non-muslim yang mendapatkan perlindungan negara Islam. Yang keempat ghanimah, harta rampasan perang. Yang kelima fa'i, harta yang diperbolehkan tanpa perang, misalnya hasil perjanjian damai. Yang keenam wakaf produktif, yaitu aset wakaf yang dikembangkan dan hasilnya digunakan untuk kemaslahatan umum. Yang ketujuh usyur, pungutan atas hasil pertanian atau perdagangan yang melintas perbatasan negara. Yang kedelapan sumber halal lainnya, misalnya imbal hasil investasi negara yang sesuai syariah. Terus materi ketiga ada komponen kebijakan fiskal konvensional. Komponen kebijakan fiskal konvensional terdiri dari yang pertama penerimaan negara, yaitu berasal dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, cukai, bea masuk, dan non pajak yaitu dividen BUMN, laba usaha pemerintah, dan penjualan aset. Yang kedua pengeluaran negara, belanja pemerintah yang mencakup belanja pegawai, belanja barang, subsidi, pembayaran bunga utang, pembangunan infrastruktur, dan bantuan sosial. Yang ketiga ada defisit atau surplus anggaran, selisih antara penerimaan dan pengeluaran yang kemudian memengaruhi kebutuhan pembayaran utang atau penggunaan cadangan. Terus materi keempat ada komponen kebijakan fiskal Islami. Komponen kebijakan fiskal Islami mencangkup yang pertama penerimaan negara yang bersumber dari zakat, kharaj, jizyah, ghanimah, fa'i, wakaf, usyur, dan pendapatan sah lainnya. Tidak diperbolehkan mengambil pendapatan dari riba, judi, atau usaha yang haram. Yang kedua, pengeluaran negara difokuskan pada yang pertama pemenuhan kebutuhan pasar rakyat, yaitu makanan, kesehatan, pendidikan. Terus yang kedua, kesejahteraan umum dan pembangunan infrastruktur ekonomi produktif. Yang ketiga, pembiayaan pertahanan dan keamanan negara. Yang keempat, penanggulangan kemiskinan dan redistribusi kekayaan secara adil. Terus yang ketiga ada struktur anggaran. Dalam Islam, anggaran defisit tidak didorong karena pembiayaan harus berasal dari sumber yang halal, tanpa riba, dan utang hanya dalam kondisi darurat dengan syarat bebas bunga. Itu saja yang sempat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.